jurusan statistik dari tahun 2012 sampai 2016 dengan nilai GPA 3,35. Universitas Bogor Agrikultural, jurusan Statistika Terapan, dari tahun 2016 sampai 2019 dengan GPA 3,81. Skill yang dimiliki yaitu menggunakan software R, software eViews, software SAS, SPSS, Minitab, dan Miss Office. Untuk pengalaman kerja, di Realstat sebagai data analis dari Mei 2014 sampai Oktober 2014. Di Perum Bulog di Fair Jabar sebagai pengadaan dan persediaan division dari 3 Agustus 2015 sampai 31 Agustus 2015. Kemudian, di Badan Kebijakan Fiskal sebagai data analis dari Oktober 2017 sampai Februari 2018. Kemudian, di IKRA sebagai asisten trainee di tahun 2018. Kemudian, di Swan Statistik sebagai konsultan dari Juli 2018 sampai Februari 2019. Kemudian, Kemendikbud sebagai tenaga ahli statistik di PMPK dari Maret 2019 sampai sekarang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi kepada Ibu Wirda Andani, SSI MSI. Waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran kan ya? Kedengeran, Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, Bu. Baik. Alhamdulillah. Jadi ini kalau saya lihat pesertanya ternyata sebagian besar emang wajib ya kalau yang angkatan 2021. Halo, halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo. Ini kok nggak salah ya? Halo, halo. Panitia, panitia. Ini nggak ada suaranya gimana? Halo, halo. Suaranya kedengaran, Bu, cuman agak kecil. Oh gitu. Iya, Bu. Bentar, bentar, bentar. Oh, sekarang sudah jelas belum teman-teman suaranya? Masih kecil, Bu. Halo, halo. Kira-kira udah jelas belum teman-teman suaranya? Sudah, Bu. Udah ya?
Lebih bagus dari yang tadi kan ya? Sudah, Bu. Sekarang sudah. Oke. Ini kalau saya lihat pesertanya sebagian besar yang angkatan 2021 kan ya? Iya, Bu. Oh, ya padahal saya udah seneng nih besok nggak ketemu mereka. Ketemu lagi di sini. Ini kok pada nggak ini ya. Tapi ada juga yang dari fakultas lain ya? Ya, Bu, ada dari FIP juga. Sama universitas lain juga ada. Oh iya. Oke, untuk yang dari fakultas lain dan dari universitas lain saya ucapkan halo, selamat datang, selamat mengikuti. Ini apa tadi nama kegiatannya? Pelatihan software R dan SPSS, Bu. Perkenalkan buat yang, tapi tadi udah ya, mau perkenalkan nama saya Wirda untuk yang dari fakultas lain dan universitas lain. Nah, jadi hari ini saya saya dimintalah oleh Himasta untuk memberikan materi terkait pelatihan software menggunakan R dan SPSS. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan penggunaan SPSS dan R itu untuk metode analisis regresi. Ini saya share screen ya. Kira-kira teman-teman di sini ada yang udah tahu belum? Regresi itu apa, korelasi itu apa? Untuk yang pesertanya kira-kira udah pernah mendengar atau sudah pernah searching atau udah pernah tahu nggak kira-kira korelasi dan regresi itu apa sih? Ada yang halo, ini mana pesertanya? Nah, jadi hari ini itu saya mau sebelum ke analisis regresi, nah saya mau kasih tahu dulu terkait korelasi. Lalu setelah membahas tentang korelasi, nah saya baru tuh akan menjelaskan terkait analisis regresi linier dan nanti dilanjutkan dengan contoh kasusnya menggunakan SPSS dan A. Datanya udah pada punya semua kan ya teman-teman peserta? SPSS dan R-nya udah punya semua kan ya untuk pesertanya? Halo. Ini pesertanya kemana nih? Sudah, Bu. Nah, korelasi. Kira-kira teman-teman udah ada yang tahu belum korelasi itu apa sih? Tik-tuk. Nah, jadi misalkan kayak gini nih. Misalkan untuk contoh kasusnya, misalkan kita pengen nih menduga nilai jual sebuah rumah di suatu daerah tertentu. Nah, kalau misalkan kita mau tahu nih, kira-kira harga rumah di komplek A berapa ya? Nah, kita ambil sampel acak dari misalkan puluhan rumah yang ada di komplek A. Nah, kan kita bisa hitung tuh nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-ratanya itu bisa kita jadikan sebagai prediksi untuk sebuah rumah yang ada di komplek tersebut. Nah, namun penggunaan metode ini kalau kita menggunakan metode tadi itu dengan menghitung rata-rata harga rumah di komplek tersebut, itu artinya kita mengabaikan informasi yang mudah diamati, misalkan luas lantainya, berapa banyak kamar tidur, berapa banyak kamar mandi, dan umur dari rumah tersebut. Nah, padahal informasi ini akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk menduga atau menaksir nilai jual rumah yang bersangkutan. Nah, kenapa sih?
Kenapa? Karena pertama, antara harga jual sebuah rumah dengan luas lantai, banyaknya kamar mandi, dan toilet serta umur rumah bisa saja memiliki hubungan. Nah, jika ternyata memang terdapat hubungan antara harga jual sebuah rumah di suatu komplek dengan luas lantainya, berapa banyak kamar mandi atau berapa banyak kamar tidur, lalu umur rumah tersebut terdapat hubungan, maka akan mudah untuk menentukan dan memprediksi harga jual dari rumah tersebut. Jadi nilai prediksinya itu lebih mendekati dengan harga aslinya dibanding kalau kita tadi menghitung rataannya gitu. Harga rata-rata harga rumah di komplek yang tadi. Komplek A misalkan. Nah, analisis korelasi itu adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan. Nah, hubungannya di sini tuh hubungan linear antara dua perubahan. Hubungan linier adalah hubungan yang secara matematis dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Nah, jadi kalau si analisis korelasi ini yang kita ukur itu si kekuatannya. Nah, ini nih contohnya. Yang kira-kira yang mempunyai korelasi itu digambar nomor berapa? Ada yang bisa jawab nggak nih pesertanya? Halo. Gambar nomor 1, Bu. Iya, nomor 1. Karena kan tadi itu korelasi itu adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan. Nah, hubungannya itu hubungan linear antara dua perubahan. Nah, kalau nomor 2, 3, dan 4 kan bukan hubungan linear ya. Nomor 4 nih mungkin ada korelasinya tapi dikit banget. Nah, karena dia hampir lurus kayak gini gitu ininya. Nah, untuk kita menghitung korelasi itu kita bisa menggunakan Pearson ataupun Spearman. Nah, Pearson ini untuk yang parametrik, kalau yang Spearman itu untuk yang non parametrik. Jadi persyaratan kalau kita mau menggunakan uji korelasi Pearson itu pertama datanya itu harus berdistribusi normal. Nah, jadi misalkan kita mau menghitung tadi ada nggak sih hubungan antara jumlah kamar tidur dengan harga jual rumah? Nah, pertama kita harus cari tahu dulu kira-kira harga jual rumah sama si jumlah kamar tidur itu berdistribusi normal atau enggak. Nah, lalu data yang digunakan harus numerik. Jadi, dia skala pengukuran datanya interval atau rasio. Nah, kalau menggunakan yang Spearman, misalkan nih tadi ternyata si jumlah kamar tidurnya tadi itu ternyata nggak berdistribusi normal datanya. Jadi sebaran datanya tuh tidak berdistribusi normal. Nah, maka kita bisa menggunakan yang uji Spearman. Nah, data yang digunakan pada uji Spearman ini minimal berskala ordinal. Korelasi itu fungsinya hanya untuk digunakan untuk menghitung kekuatan hubungan, mengetahui arah hubungan, dan tidak berdampak pada sebab akibat. Kekuatan dan arah hubungan. Nah, jadi nilai si korelasi itu antara negatif 1 sampai 1. Jadi semakin dia ke negatif 1, nah kekuatan dari korelasinya itu tinggi yang mana hubungannya itu negatif. Tapi kalau dia semakin ke 1, itu artinya kekuatan dari si korelasinya itu juga tinggi. Nah, tapi si korelasinya ini arahnya positif. Nah, jadi semakin mendekati negatif 1, semakin kuat hubungan negatifnya. Semakin mendekati 1, semakin kuat hubungan positifnya. Semakin mendekati 0, semakin lemah hubungannya. Jadi misalkan nih kalau yang
positif correlation itu misalkan antara tinggi dengan berat badan. Nah, jadi ternyata korelasinya tuh 0,9. Nah, kan positif kan? Nah, hubungan positif itu maksudnya semakin tinggi, misalkan semakin berat badannya, nah maka semakin tinggi juga badannya gitu. Jadi dia hubungannya searah gitu, nggak bertolak belakang. Tapi misalkan kalau yang hubungan negatif ini itu bertolak belakang. Jadi misalkan ada hubungan antara seringnya menggunakan media sosial. Misalnya kita mau mencari hubungan antara durasi penggunaan media sosial dengan IPK misalkan. Ternyata didapat hubungannya tuh negatif 0,7 misalkan. Nah, artinya kan dia ini hubungannya positif kan ya. Nah, bisa aja tuh kita simpulkan ternyata semakin sering durasi penggunaan media sosial, maka IPK-nya semakin kecil gitu. Kalau hubungan negatif, jadi dia bertolak belakang. Kalau yang positif itu searah, kalau yang negatif itu bertolak belakang. Nah, ini kayak yang tadi nih, misalkan ini kan yang negatif nih. Semakin tinggi durasi penggunaan media sosial. Nah, ternyata si IPK-nya juga semakin rendah. Nah, itu contoh yang negatif. Nah, kalau tadi yang positif misalkan semakin tinggi, misalkan semakin berat nih berat badannya. Nah, semakin tinggi juga maka tinggi badannya juga akan semakin tinggi. Nah, ini untuk rumus si Pearson. Kalau ini rumus yang Spearman. Nah, kalau tadi kan kita istilahnya cuma menghitung nilainya ya. Nilai kekuatan dari si korelasi, yang mana nilainya itu dari negatif 1 sampai 1. Itu tadi menggunakan rumus yang Pearson sama yang Spearman. Nah, kira-kira ini teman-teman udah mempelajari statistika inferensia belum sih? Nah, jadi kan kalau tadi kan kita cuma menghitung nilai korelasinya nih. Tapi kira-kira benar nggak sih ada korelasi antara peubah A sama peubah B? Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya uji signifikan koefisien korelasi. Nah, di mana hipotesis nolnya itu rho sama dengan 0, yang artinya tidak ada korelasi antara peubah X dan peubah Y. Lalu hipotesis satunya rho tidak sama dengan 0, yang artinya ada korelasi antara peubah X dan Y. Nah, menggunakan uji T. Jadi nanti kita akan tolak H0 jika nilai T hitungnya itu lebih besar dari T tabel atau T hitungnya itu lebih kecil dari negatif T tabel. Nah, sekarang analisis regresi. Nah, analisis regresi ini itu untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara satu atau lebih variabel numerik terhadap sebuah variabel numerik lain. Lalu dia itu juga bisa mendapatkan model hubungan antar variabel. Selain itu fungsinya dari regresi itu kita bisa menduga nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel lainnya. Nah, ini kan kalau dari definisinya kan regresi ini menganalisis hubungan atau pengaruh antara satu dengan lebih variabel terhadap sebuah variabel numerik lain. Dan dia itu mendapatkan model hubungan antar variabel. Nah, kira-kira apa sih hubungan dari regresi dan korelasi? Kira-kira teman-teman ada yang teman-teman peserta kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Kira-kira apa dong berarti hubungan antara regresi sama korelasi?
Nah, jadi hubungan regresi sama korelasi ini, jadi misalkan nih, ternyata misalkan kita analisis regresi, ternyata si variabel X itu mempengaruhi si variabel Y-nya. Nah, artinya antara variabel X sama Y itu terdapat korelasi. Nah, tapi misalkan kita uji korelasi nih antara X sama Y. Misalkan ternyata X sama Y ini hasilnya terdapat korelasi. Nah, tapi belum tentu X dan Y ini mempengaruhi, misalkan, tapi belum tentu si X ini mempengaruhi Y. Tapi kalau kita udah analisis regresi, misalkan kesimpulannya itu didapatkan ternyata X mempengaruhi Y, nah maka sudah pasti X itu berkorelasi dengan Y. Tapi kalau kita uji korelasi, misalkan ternyata hasilnya itu X sama Y itu berkorelasi, tapi belum tentu X ini mempengaruhi Y. Nah, jadi model umum atau persamaan pada analisis regresi itu Y sama dengan beta 0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah titik-titik tambah BK XK. Nah, jadi si Y-nya ini adalah variabel terikat atau variabel yang ingin kita ketahui. Lalu si X ini independen atau variabel prediktor, variabel bebas. Variabel-variabel yang kita curigai mempengaruhi si Y. Nah, beta 0 sampai beta K itu adalah koefisien regresi. Nah, macam-macam model regresi. Nah, jadi kalau misalkan kita punya satu variabel bebas, misalkan dari kasus tadi, misalkan kita mau mengetahui nih kira-kira variabel apa aja sih yang mempengaruhi harga nilai jual suatu rumah di suatu kompleks tertentu. Nah, misalkan kita cuma punya satu variabel bebas, misalkan umur dari rumah tersebut. Nah, kalau misalkan kita cuma ada satu variabel bebas atau satu ubah penjelas, nah itu dinamakan model regresi sederhana. Nah, model regresi itu bisa linear dan non-linear. Lalu kalau misalkan variabelnya itu lebih dari satu, variabel bebasnya, misalkan tadi kita mau menghitung nilai jual suatu rumah, misalkan variabel bebasnya tuh ada, tadi tuh umur rumah, jumlah kamar, jumlah toilet, ada atau tidaknya kolam renang misalkan. Nah, karena banyak tuh variabel bebasnya, tadi kan ada berarti umur rumahnya, terus jumlah kamar, jumlah toilet, ada atau tidak kolam renang, kan ada 4 nih variabel bebasnya, lebih dari satu. Maka model regresinya itu disebut model regresi berganda. Nah, bagaimana sih pengujian terhadap model regresi? Nah, di model regresi itu kita akan melakukan 2 pengujian. Ada yang namanya uji serempak, itu menggunakan uji F atau ANOVA. Lalu ada yang dinamakan uji parsial. Jadi menguji pengaruh per variabel X-nya. Kalau yang serempak itu artinya misalkan kita tadi punya 4 variabel bebas. Jadi secara serempak kita uji nih, kira-kira keempat variabel bebas ini kira-kira mempengaruhi si Y-nya atau tidak gitu. Nah, tapi kalau secara parsial itu kita menguji satu persatu variabel-variabel bebasnya. Nah, di uji parsial itu menggunakan uji T. Nah, lalu bagaimana sih cara kita menilai kesesuaian model atau kebaikan dari si model? Atau gimana sih kita untuk mengetahui kira-kira model ini udah bagus atau belum ya? Nah, itu kita bisa melihat dari nilai R-square. R-square itu atau biasa disebut koefisien determinasi. R-square ini adalah bisa didefinisikan sebagai persentase keragaman Y yang mampu dijelaskan oleh X. Nah, sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak kita masukkan dalam model. Nah, misalkan nih, tadi kita menggunakan 4 variabel bebas, nah, kita mau analisis kira-kira 4 variabel bebas ini mempengaruhi
nilai jual suatu rumah di suatu komplek atau tidak. Ternyata R square-nya misalkan kita mendapatkan 82%. Nah, artinya 82% keragaman dari si Y ini dijelaskan oleh 4 variabel bebas tersebut. Nah, sisanya 18% itu dijelaskan oleh variabel lain yang kita tidak masukkan ke dalam model. Misalkan variabel lain ada satpam atau tidak, misalkan kayak gitu. Ada tamannya atau tidak, nah itu misalkan. Nah, tapi kan kalau 82% kan artinya udah bagus banget ya teman-teman ya. Artinya memang variabel-variabel yang kita masukkan ke dalam model yang kita gunakan itu artinya sudah cukup representatif lah untuk misalkan kita mau untuk memprediksi si Y. Nah, itu udah representatif tuh. Kita udah bisa gunakan untuk memprediksi si harga nilai jual tadi. Tapi kalau misalkan ternyata R square-nya kita cuma dapat di bawah 50%, nah kan sisanya berarti kan misalkan 30% nih. Sisanya kan 70%, berarti sebenarnya ada variabel lain yang enggak kita masukkan ke dalam model itu mempengaruhi si Y. Nah, harusnya kita berarti tuh kita harus mengubah variabel-variabel bebas yang kita gunakan dalam model agar si R square-nya ini menjadi lebih tinggi. Yang mana kalau R square-nya ini lebih tinggi, artinya modelnya tuh sudah baik lah, sudah bagus. Nah, tadi kan untuk menguji model regresi ini kan ada dua, ada uji serempak sama uji parsial. Nah, uji serempak itu menggunakan uji F. Nah, pada regresi linear sederhana, yang linear sederhana itu kan tadi kalau variabel bebasnya cuma satu nih. Nah, hipotesisnya itu H0-nya beta 1 sama dengan 0, lalu H1, hipotesis satunya itu beta 1 tidak sama dengan 0. H0-nya itu artinya variabel bebas tidak mempengaruhi Y. Tapi kalau H1-nya berarti variabel bebasnya mempengaruhi. Lalu kalau untuk regresi linear berganda, kan variabel bebasnya lebih dari satu tuh. Nah, jadi hipotesis nolnya itu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan titik sama dengan beta K sama dengan 0. Nah, artinya variabel bebas tidak mempengaruhi Y. Nah, H1-nya minimal ada 1 beta J yang tidak sama dengan 0, di mana J-nya ini 1, 2, sampai ke K. Nah, artinya minimal ada 1 variabel bebas yang mempengaruhi Y. Nah, kriteria penolakannya itu bisa kita hitung nilai F-nya. Jadi tolakan 0 jika F hitung lebih besar dari F tabel atau, nah biasanya kalau dari hasil-hasil software itu lebih gampang. Dia karena mengeluarkan namanya p-value. Jadi kriteria penolakannya itu kita bisa tolakan 0 jika si p-value-nya itu lebih kecil dari apa. Nah, biasanya dalam suatu penelitian itu alfa yang digunakan itu bisa 1% sampai 5%. Atau misalkan kalau untuk penelitian sosial biasanya bisa lebih dari 5%, misalkan 10%, 30% untuk penelitian yang sosial. Tapi kalau misalkan penelitian kedokteran karena memang hubungannya itu dengan apa ya? Hubungannya itu dengan manusia, hidup manusia. Nah, jadi hidup makhluk hidup lah. Jadi kalau bisa si alfanya ini biasanya 1%, lebih kecil dari 5%. Karena memang resikonya ya terhadap hidup makhluk hidup ya. Lalu tadi kalau yang uji F ini untuk uji serempak, nah ada uji T nih untuk yang pengujian secara parsial. Nah, pada model regresi linear sederhana, hipotesisnya itu beta 1 sama dengan 0, lalu H1-nya itu beta 1 tidak sama dengan 0. Nah, ini hampir sama nih dengan uji F-nya, karena memang cuman satu variabel. Nah, tapi kalau untuk yang berganda,
H0-nya itu beta J sama dengan 0. H1-nya beta J tidak sama dengan 0. Jadi artinya kalau untuk H0-nya itu peubah penjelas XJ. Jadi kan si peubah penjelasnya kan lebih dari 1 ya. Jadi bisa ada 2, 3, 4. Nah, jadi kalau di Ujita itu kita uji satu-satu si variabel bebasnya. Kan kalau yang di uji F ini kan misal untuk regresi linear berganda, misalkan tolak H0 nih. Tolak H0 kan berarti kita terima H1. Terima H1 berarti kesimpulannya minimal satu variabel bebas mempengaruhi Y. Berarti mereka nih variabel bebas secara serempak itu mempengaruhi Y. Nah, untuk mengetahui kira-kira variabel apa aja sih yang benar-benar mempengaruhi Y, nah itu menggunakan uji T. Jadi satu persatu nih, satu persatu variabel bebasnya kita uji. Kira-kira yang mana nih yang mempengaruhi si Y? Apakah memang semua variabel, misalnya tadi itu ada 4 variabel, apakah si 4 variabelnya ini mempengaruhi si Y, atau mungkin ternyata cuma 1 atau 2 variabel aja. Gitu. Nah, tadi kebaikan model regresi atau kesesuaian model itu kita bisa menggunakan bisa melihat dari nilai koefisien determinasi atau si R-square. R-square merupakan ukuran seberapa besar keragaman dari peubah respon atau si Y dapat dijelaskan oleh model peubah penjelas X. Nilainya 0 sampai 100%. Semakin mendekati 100%, maka model yang kita hasilkan dari analisis regresi itu semakin bagus. Nah, kalau untuk yang analisis regresi linear sederhana, itu kita bisa langsung lihat dari R-square. Tapi, kalau untuk yang model regresi berganda, kita melihat dari adjusted R-square. Nah, kenapa sih? Soalnya, kalau nilai R-square ini sangat berpengaruh dengan banyaknya variabel bebas. Jadi, misalkan nih, awalnya kita punya 3 variabel bebas. Ternyata nilai R-square-nya 80%. Nah, semakin kita menambah si variabel bebas, misalnya kita tambah jadi 5, 6, 7. Nah, R-square-nya ini semakin naik. Nah, jadi dia udah nggak representatif tuh. Nah, maka solusinya itu menggunakan adjusted R-square untuk solusi dari perhitungan R-square tadi. Jadi menggunakan adjusted R-square. Nah, kira-kira gimana sih interpretasi dari analisis regresi? Nah, misalkan ini kita menggunakan uji F nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, dependent variable. Ini berarti si Y. Ini contoh output dari SPSS. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat nih, dependent variabelnya atau variabel Y atau variabel yang ingin kita teliti itu adalah customer satisfaction atau kepuasan dari kepuasan dari customer. Lalu predictors atau si variabel bebas atau si variabel penjelas itu ada physical evidence, price, place, promotion, people, product, dan proses. Nah, lalu kan tadi GF. Tolak H0 jika p-value-nya lebih kecil dari apa. Di mana H0-nya itu variabel bebas tidak mempengaruhi Y, lalu H1-nya itu minimal satu variabel bebas mempengaruhi. Nah, teman-teman bisa langsung lihat aja p-value itu kalau di outputnya SPSS itu yang ini nih, yang nilai signifikan. Nah, ternyata kita dapat nih signifikannya itu 0,0000. Misalnya kita mau menggunakan alfanya 5% atau 0,05. Nah, artinya kan nilai p-value-nya ini lebih kecil dari nilai alfa. Berarti kalau nilai p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka tolak H0.
tolakan 0 berarti terima H1. H1 artinya minimal ada satu variabel bebas yang mempengaruhi Y. Atau bisa kita simpulkan juga secara serempak, variabel-variabel bebas yang ada dalam model itu mempengaruhi si Y. Dari itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari 7 variabel ini kita mau tahu nih, kira-kira yang mana sih yang benar-benar mempengaruhi Y atau mempengaruhi si customer satisfaction. Nah, itu ternyata, nah bisa kita lihat dari p-value-nya juga, p-value yang ini nih yang sih. Nah, H0-nya itu peubah penjelas XJ tidak mempengaruhi Y, H1-nya peubah penjelas XJ mempengaruhi Y. Sama kayak tadi, tolakan 0 jika p-value-nya itu lebih kecil dari alfa. Kan kita mau gunakan alfanya itu 5%. Nah, berarti yang mempengaruhi Y itu kan ada produk, price. Nah, kalau place ternyata enggak nih. Karena dia p-value-nya itu lebih besar dari alfa. Kalau proses ternyata mempengaruhi Y, lalu promotion nih, promotion juga ternyata dia enggak mempengaruhi Y karena si p-value-nya ini lebih besar dari alfa. Lalu ada people juga tidak mempengaruhi Y karena p-value-nya ini lebih besar dari alfa. Lalu kalau physical evidence ternyata mempengaruhi. Nah, dari hasil analisis regresi ini kita bisa lihat kira-kira bagaimana sih hubungan atau arah hubungan antara variabel bebas dengan si variabel Y-nya. Nah, kita bisa lihat dari si koefisien atau si betanya nih, di yang standardized koefisien si betanya. Kalau misalkan nilainya itu positif, nah berarti hubungannya itu juga positif. Misalkan kayak produk nih. Ternyata produk itu betanya positif. Nah, artinya antara produk dengan customer satisfaction itu memiliki hubungan yang positif. Jadi semakin tinggi poin customer terhadap produk, nah artinya semakin tinggi juga tuh kepuasan dari si customer tersebut. Nah, misalkan semakin tinggi poin kepuasan terhadap harga dari seorang customer, ternyata ternyata si kepuasan customer juga akan meningkat. Nah, karena nih hubungannya positif nih, karena si betanya positif. Nah, sedangkan kalau yang plus, tapi ini enggak signifikan sih. Nah, jadi kalau misalkan dia betanya negatif, nah artinya hubungan antar si variabel bebas dengan si variabel Y-nya itu memiliki hubungan yang negatif. Nah, tapi dalam penggunaan analisis regresi itu ada beberapa asumsi-asumsi yang harus dipenuhi agar model atau persamaan yang kita dapat dari analisis regresi itu model yang baik. Gitu. Nah, pertama ada kondisi Gauss-Markov. Di mana di kondisi ini asumsi pertama itu nilai harapan dari error atau residual atau sisaannya itu sama dengan 0. Lalu kondisi yang kedua, variance dari si error atau ragamnya itu konstan untuk setiap nilai X. Lalu yang kondisi ketiga itu sisaan saling bebas atau tidak ada autokorelasi. Jadi antar residual atau antar error itu tidak ada autokorelasi. Lalu selain kondisi Gauss-Markov, yang kedua kita harus cari tahu dulu kira-kira si residual atau sisaan atau errornya ini sebarannya normal atau enggak. Nah, kalau untuk dianalisis regresi, si sisaan atau residualnya itu harus
sebarannya itu harus normal atau berdistribusi normal. Lalu kondisi yang ketiga, sisaannya ini bebas terhadap ubah bebas atau covariance dari XI, XJ itu sama dengan 0. Lalu kalau khusus untuk analisis regresi yang berganda, itu tidak ada multikolineritas pada ubah bebas. Jadi maksudnya antar ubah bebas, antar variabel bebas ini tidak ada korelasi. Gitu. Nanti buat teman-teman yang yang teman-teman angkatan 2021, nah nanti bakal mempelajari lebih detail lah terkait asumsi-asumsi ini di semester yang depan sepertinya. Nah, ini kita langsung ke penggunaan software. Contoh kasus menggunakan SPSS dan ART. Nah, misalkan nih, akan dilakukan penelitian dengan tema marketing strategi for KI akses. Dari tema tersebut ingin diketahui faktor apa aja sih yang mempengaruhi kepuasan pelanggan atau tadi customer satisfaction dalam penggunaan aplikasi KI akses. Nah, telah ditentukan pada kuesioner bahwa faktor atau variabel yang akan diuji adalah yang pertama ada produk. Produk itu maksudnya dari tampilannya, dari penggunaan dan kelengkapan aplikasi. Jadi nilai dari variabel produk itu berupa poin ya, berupa poin dari si pengguna KI akses. Nah, lalu yang kedua ada variabel harga. Nah, jadi maksudnya dari harganya, dari kemudahan dan pilihan pada aplikasi. Terus ada place, itu maksudnya fleksibilitas dalam penggunaan aplikasi. Lalu ada proses, kemudahan bertransaksi. Terus ada promosi, ada variabel promosi yang maksudnya itu banyak info promosi aplikasi dan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu ada variabel customer service, yang maksudnya si customer service-nya itu cepat tanggap atau enggak. Lalu ada fitur tambahan. Nah, di sini teman-teman peserta udah punya R dan SPSS kan ya? Sudah, Bu. Nah, pertama kita coba ini dulu ya. Datanya udah dikirimkan ya? Atau ada yang belum punya datanya? Tadi sudah saya kirim, Bu, di grup. Oh, oke. Nah, kira-kira sebelum kita langsung ke penggunaan R sama SPSS, kira-kira ada yang mau ditanyain? Peserta ada yang ingin ditanyakan? Halo. Nih, saya dari tadi kayak ngobrol sendiri. Sejauh ini belum ada, Bu. Kenapa? Sejauh ini belum ada pertanyaan. Oh ya udah kalau gitu. Nah, pertama ini kita coba menggunakan R dulu ya untuk analisis regresi linear yang sederhana. Nah, misalkan ini pada buka datanya ya. Misalkan kita mau tahu kira-kira kira-kira variabel produk itu mempengaruhi customer satisfaction apa enggak sih? Saya kasih sintaksnya dulu deh.
Nah, ini sih sintaksnya ya teman-teman ya, saya kirim di chat. Ini misalkan kita mau menggunakan apa namanya tadi, regresi linear yang sederhana, yang variabel bebasnya cuma 1. Nah, pertama kita apa namanya? Kita panggil dulu datanya. Kita import kita import dulu datanya. Nah, kalau saya sih biasanya kalau di ARIT tuh gunain sintaks yang redalim. Karena jadi kita cuma tinggal ngeblok data di Excel, nah terus udah deh dapat. Atau kalau mau apa namanya, bisa menggunakan ini nih, import dataset. Nah, from text, from Excel, from SPSS, from SAS. Nah, atau biasanya read CSV itu kalau untuk yang mau import datanya yang versi CSV gitu. Kalau saya sih biasanya menggunakan yang redalim. Data sama dengan report. Nah, sebelum kita enter, sebelum kita run nih sintaksnya, pertama kita ini dulu, kita blok dulu si datanya. Harus kita copy. Jadi copy nih kan. Nah, udah kita copy, baru deh langsung kita run aja. Nah, misalnya kita mau lihat kira-kira datanya udah benar belum sih? Udah benar belum masuk ke R-nya? Head ini untuk melihat 6 data teratas dari data yang kita import tadi. Nanti kan ada produk, ada price, ada place, proses, promotion, people, public evidence, sama customer satisfaction. Nah, terus tadi apa lagi nih yang saya share? Terus untuk sintaks regresinya, nah yang ini tuh sintaks untuk regresi linear. Misalkan kita mau namainnya tuh reg. Ini kalau yang ini kita bebas ya mau namain apa. Misalkan regresi kayak atau model 1 kayak apa kayak. Nah, kalau di sini saya kasih nama reg misalkan. Nah, sintaksnya ini LM. Nah, ini pertama untuk si Y-nya. Nah, Y-nya kan customer satisfaction. Terus yang di sini itu untuk si variabel X-nya. Nah, kita misalkan mau cari tahu kira-kira produk ini mempengaruhi atau enggak. Nah, lalu data sama dengan data. Nama data kita kan tadi kita namain data nih. Nah, jadi maksudnya nama datanya apa sih? Nama datanya ya data. Gitu. Atau tunggu, ini namanya dengan data deh, biar nggak bingung. Misalkan contoh.
Kita blok lagi aja ya tadi. Nah, ini rek. Datanya, nama datanya contoh. Kita run. Summary rek ini untuk yang tadi, yang kita mau lihat si uji F-nya. Sama si uji T-nya. Nah, nih teman-teman dapat nih hasilnya nih. Jadi yang summary. Kalau yang estimate ini untuk si beta, berarti kalau yang intercept ini beta 0, nah yang produk nih estimate, nah ini beta 1 nih. Beta 1 untuk si produk. Nah ini nilai T value-nya dari yang uji T tadi, yang ada uji T. Nah ini T value untuk beta 0, yang ini T value untuk yang beta 1. Lalu ini ada P value-nya. Nah terus ini ada R square. Ada adjusted R square. Nah, tapi kalau misalkan yang satu pubah, nah kita pakai yang ini aja, yang multiple R square. Kalau yang satu, variabel bebasnya cuma satu. Tapi kalau misalkan yang berganda, yang variabelnya lebih dari satu, nah itu kita pakai yang adjusted R square. Nah, terus ini ada nilai F-nya dengan 1 dan DF-nya itu 1,98, terus nah ini value-nya. P-value untuk yang uji ANOVA. Nah, ini kan misalkan kita menggunakan alfanya 5%. Nah, P-value-nya kan berarti lebih kecil nih daripada 5% atau 0,05. Artinya, berarti kan tolakan 0. H1-nya itu variabel X mempengaruhi Y atau si produk mempengaruhi customer satisfaction. Nah, artinya ternyata si produk ini mempengaruhi customer satisfaction, yang mana keragaman dari customer satisfaction itu sebesar 36% atau 37% itu dapat dijelaskan oleh si produk. Tapi sisanya berarti ada 63% itu dijelaskan oleh variabel lain. Nah, ternyata masih ada nih variabel-variabel lain yang sebenarnya mempengaruhi si customer satisfaction. Nah, tadi kan regresi ini kan bisa kita gunakan untuk memprediksi ya. Misalkan kita memprediksi nih nilai si kepuasan customer, di mana misalkan, oh ya, ini untuk ini sintaks untuk ininya ya, analisis regresinya. Berarti kan kita bisa lihat nih, hubungannya positif nih. Berarti semakin tinggi poin si customer dalam menilai produk dari KI akses itu tinggi, maka kepuasan dari customer tersebut tuh juga tinggi. Maka kepuasan dari customer itu tinggi. Nanti dia hubungannya positif. Nah, kan bisa kita lihat juga kan dari nilai si beta 1 untuk si produk kan positif. Berarti memang arah hubungannya itu yang positif. Nah, misalkan nih ada customer yang menilai produk dari si KI Akses, misalkan dia ngasih poinnya itu 9. Nah, kita bisa predik nih kira-kira poin kepuasan customer-nya berapa. Nah, bisa menggunakan sintaks yang ini, yang predik. Kita masukin nilai produknya misalkan 9. Nah, berarti dia nilai customer satisfaction-nya itu 10,4. Nah, yang mana confidence intervalnya atau nilai prediksinya itu bisa antara 7 sampai 14. Nah, terus kan kita mau cari asumsi.
Nah, asumsi itu bisa dilihat dengan menggunakan si residual atau error atau sisaan dari si model regresi tadi. Nah, itu bisa menggunakan sintaks yang ini nih. Nah, kita namain resi. Sintaksnya residual dalam kurung reg. Reg ini nama yang model kita tadi itu. Kan kita namain model regresi, kita kan reg nih. Nah, untuk menghitung residualnya bisa menggunakan sintak residuals dalam kurung reg. Terus kita namain dia resi. Nah, ini nilai-nilai residualnya nih. Semakin nilainya itu mendekati 0, nah berarti memang modelnya bagus, teman-teman. Berarti memang prediksi kita terhadap si kepuasan customer berarti mendekati nilai yang sebenarnya. Lalu kan tadi kita asumsinya itu ada yang Gauss-Markov, ada yang kira-kira dia errornya sebaran normal atau enggak. Nah, terus antar error itu berkorelasi atau tidak. Tentu kita bisa gunakan sintaks yang di bawah nih. Nah, ini misalkan untuk yang kita mau tahu kira-kira errornya itu berdistribusi normal atau mengikuti sebaran normal atau tidak. Itu kita bisa gunain sintaks yang kikinom. Kikinom dalam kurung resi. Resi ini nama yang tadi residual. Kita run. Nah, kita kasih garisnya. Nah, jadi interpretasi dari plot normal, plot Kiki plot itu kalau misalkan si yang titik-titik ini tuh nilai residualnya. Jadi kalau si nilai residual itu mendekati si garis, nah itu artinya memang si residual berdistribusi normal. Nah, atau misalkan kita selain menggunakan Kiki plot, itu kita bisa juga menggunakan histogram. Histogram dari si nilai residual. Nah, kalau sintaks untuk histogram itu kita bisa gunakan his. Jadi dalam kurung resi, sebaran. Atau misalkan nggak mau pakai yang ini juga bisa. Ini kan sebenarnya cuma tambahan aja nih. Nah, teman-teman kalau di R tuh kan karena di open source, nah jadi sintaksnya banyak tuh di internet. Nah, teman-teman tinggal tulis aja misalkan how to get histogram in R misalkan, how to get Kiki plot in R, what is syntax for histogram in R misalkan, atau pakai bahasa Indonesia juga bisa, sintaks histogram di R gitu, sintaks gitu. Pasti banyak keluar gitu. Jadi teman-teman tuh bisa belajar sendiri. Jadi sebenarnya sintaks his ini banyak nih teman-teman. Kalau kita mau kreasikan misalkan, nah ini saya run dulu ya. Ini dari si gambar gambar histogramnya tuh bisa kita ubah-ubah warnanya. Nah itu nanti teman-teman bisa cari sendiri sintaksnya di Google. Bisa teman-teman ulik sendiri lah, otak-atik sendiri. Karena dia open source, jadi banyak yang nge-share sintaks-sintaks gitu. Misalkan teman-teman mau kasih judul nih di histogramnya, nah bisa. Nah, kalau ini kan sintaksnya xlab. Nah, ini xlab itu maksudnya nama dari yang x-nya gitu, kan residual. Terus ylab, nama untuk garis y-nya, frekuensi gitu. Atau nanti teman-teman mau nambahin garis ininya, garis histogramnya gitu. Nah, bisa aja nanti ditambahin. Nah, ini untuk histogramnya. Kalau kita lihat kan memang seperti berdistribusi normal ya. Kalau kita lihat dari histogramnya ini. Nah, kalau tadi kan kita gunain plot tuh. Kalau menggunakan grafik kan biasanya gimana ya? Antara orang satu dan orang lain kan biasanya kesimpulannya berbeda. Nah, kita bisa
menggunakan uji misalkan Kolmogorov-Smirnov atau misalkan Anderson-Darling. Kalau ini salah satu untuk menguji dia sebaran normal atau tidak, itu bisa pakai yang tadi Kiki plot sama ini histogram. Nah, terus kalau ini, nah plot track ini, sintaks plot track itu maksudnya mau memperlihatkan plot-plot plot-plot dari si residualnya. Nah, ini dan bisa pakai sintaks ini. Nah, kalau yang plot ini, plot yang pertama nih, ini untuk menguji asumsi homogenitas. Pertama, ini referensinya teman-teman bisa lihat dari buku Gujarati. Jadi dari buku Gujarati itu dia bilang untuk mengetahui apakah errornya ini homogen atau tidak, nah bisa menggunakan grafik antara residual sama fit value-nya. Nah, misalkan nih, si pitanya tuh bisa lihat dari ini nih. Nilainya kan sama nih, 4 sama negatif 4. Nah, terus yang lain itu kita bisa lihat si titik-titik errornya ini mendekati 0 apa enggak. Lalu yang kedua, dia berpola atau enggak gitu. Nah, cuman ternyata kalau kita lihat nih kan dari si titik-titik errornya ini kan berpola ya teman-teman, enggak secara acak. Nah, artinya asumsi homogenitas itu tidak terpenuhi. Artinya si varians dari errornya untuk XI, untuk masing-masing XI itu tidak konstan atau tidak sama. Itu artinya asumsinya tidak terpenuhi. Lalu, nah yang tadi ini untuk asumsi normalitasnya itu terpenuhi. Nah, berarti masih belum bagus nih modelnya. Nah, kalau misalkan ada beberapa asumsi tidak terpenuhi, berarti salah satu solusi yang teman-teman bisa gunakan itu dengan mentransformasi data. Transformasi data tuh kita mentransformasi si nilai Y-nya. Misalkan kita buat Y-nya itu jadi log, gitu. Kita ubah, kita transformasi nilai Y-nya kan log gitu. Atau salah satu, kalau saya sih biasanya menggunakan ada yang namanya box-box transformation. Gitu. Nah, terus kan kita tadi ada juga asumsi autokorelasi error. Nah, itu bisa menggunakan sintaks ini nih, yang Darwin-Watson test. Dalam kurung si nama model kita tadi, nama model regresi kita. Baik, kan? Nah, tapi sebelum menggunakan sintaks yang ini, Darwin-Watson test, itu kita harus memanggil si library car. Taran dulu nih. Nah, baru kita bisa menggunakan si sintaks Darwin-Watson test. Nah, dapat nilai DW statistiknya 2,26. Agak ini ya kalau kita menggunakan Darwin-Watson, pertama kita lihat, kan kita udah dapat nih nilai si Darwin-Watson-nya. Interpretasinya itu, nah misalkan, jadi kan tadi nilai D ya. Nah, pertama kita lihat dulu tabel Darwin-Watson. Nah, jadi kan kalau tadi ini kan data kita nih ada 100 sampel. Terus variabel bebasnya kan ada 1. Nah, kita lihat dulu nih dari si tabel Darwin-Watson. Kira-kira untuk N-nya atau sampelnya 100 dengan K atau variabel bebasnya 1, nilai DL sama DU-nya tuh berapa. Nah, nanti kita hitung dulu nih. Kita hitung dulu 4 dikurang D. Nah, kita kan tadi dapat D-nya itu 2,26. Jadi 4 dikurang 2,26. Dapatnya 1,73.
Nah, kira-kira si 1,73 ini apakah lebih kecil atau lebih besar dari DL dan DU atau di antara DL dan DU. Nah, gitu. Jadi pertama, kita deteksi dulu autokorelasi positifnya. Nah, jika si nilai D tadi, nilai D kan berarti tadi 2,26. Jika nilai D-nya itu lebih kecil dari DL, nah itu terdapat autokorelasi positif. Tapi kalau D-nya itu lebih besar dari DU, maka tidak terdapat korelasi, tidak terdapat autokorelasi positif. Tapi kalau nilai D itu di antara DL dan DU, maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan untuk deteksi autokorelasi positif. Nah, terus untuk yang deteksi autokorelasi negatif, jika nih nilai 4 dikurang D-nya itu lebih kecil dari DL, maka terdapat autokorelasi negatif. Tapi jika 4 dikurang D itu lebih besar dari DU, 4 kurang D kan tadi itu 1,73 ya. Nah, jadi kalau misalkan 1,73 itu lebih besar dari DU, nah maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Tapi kalau di antara DL dan DU yang 1,73 tadi, maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. Gitu. Terus, nah ini untuk yang analisis regresi sederhana. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Halo, halo. Bu, izin bertanya, Bu. Untuk yang di bagian sebentar, Bu. Regresi linear model tuh, Bu. Kan ada tadi tuh ada kode signifikan, ada bintang-bintang. Nah, itu gimana, Bu? Kurang paham di bagian itu. Oh, yang ini ya nih. Ini kan nih yang ada. Iya, Bu, yang itu signifikan kode. Nah, signifikan kode nih maksudnya gini. Kalau dia bintang-bintangnya 3 nih, nah berarti dia signifikan, dia benar-benar signifikan lah gitu. Tapi kalau bintangnya 2, nah ini dia signifikan kalau nilai alfanya itu 0,001. Nah, terus kalau bintangnya 1, dia signifikan kalau alfanya itu 0,001. Nah, gitu. Nah, ini kan bintangnya 3 nih. Berarti emang nilai p-value-nya tuh emang lebih kecil banget dari alfa yang kita gunakan. Ini kan sampai 1,98 dikali eksponen pangkat min 11. Ini kan benar-benar 0,00000 kecil banget kan ya dari p-value. Jadi ya benar-benar signifikan. Berarti benar-benar tolakan 0 gitu. Nah, tapi misalkan nih, misalkan yang produk nih p-value-nya misalkan 0,02 0,009 misalkan. Nah, nanti nih bintangnya nih cuma 1 nih dia. Artinya dia itu apa ya? Dia itu signifikan jika kita menggunakan alfanya 0,01. Karena kan si p-value-nya lebih kecil dari 0,01 nih gitu. Tapi misalkan teman-teman pakai alfanya 0,05 ya tetap signifikan gitu. Gitu sih. Bu, berarti yang di samping T-value tuh nilai P-value ya, Bu? Benar, nilai p-value. Nilai p-value-nya. Betul. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, nih ada Arianti. Analisis regresi ini perluasan dari uji korelasi ya, Bu. Apa yang membedakan uji korelasi dengan analisis regresi linear sederhana? Nah, jadi kan kalau misalkan nih kita ada penelitian, kita cuman pengen tahu kira-kira ada hubungan nggak sih? Misalkan kita mau tahu nih, kira-kira ada hubungan nggak ya antara yang tadi tuh, kita mau neliti kira-kira ada nggak hubungan antara hubungan antara durasi penggunaan media sosial
dengan IPK mahasiswa. Misalnya kita mau tahu nih ada hubungan atau enggak. Ternyata ada hubungan hasilnya. Ternyata si R-nya ini, kan tadi kalau untuk menguji korelasi kan R ya. Itunya ya. Ternyata R-nya itu 0,95 misalkan. Nah, kan itu tinggi banget tuh. Terus kalau kita uji signifikansinya ternyata memang tolak nol, yang artinya memang antara durasi penggunaan media sosial dengan IPK mahasiswa ternyata terdapat korelasi. Nah, itu kita cuman bisa menyimpulkan kalau kalau korelasi itu kita cuma bisa menyimpulkan kalau antara durasi penggunaan medsos dengan IPK tuh ada hubungan, di mana semakin tinggi nih durasi, ternyata hubungannya negatif 0,95. Nah, berarti kan kesimpulannya ternyata semakin tinggi durasi penggunaan media sosial, maka si IPK mahasiswa itu juga mengalami penurunan gitu. Karena dia negatif kan, arah hubungannya negatif. Jadi bertolak belakang tuh ininya hubungannya. Nah, tapi kalau kita menguji menggunakan korelasi, kita nggak bisa bilang kalau si durasi penggunaan medsos itu mempengaruhi IPK mahasiswa. Nah, untuk mengetahui apakah si durasi penggunaan medsos ini benar-benar mempengaruhi IPK atau enggak, nah itu kita bisa menggunakan analisis regresi gitu. Nah, ternyata setelah kita uji menggunakan analisis regresi, ternyata emang benar tuh si durasi penggunaan media sosial itu ternyata mempengaruhi IPK mahasiswa gitu. Nah, berarti yang membedakannya itu kalau kita uji korelasi, kita belum tentu, misalnya kita menggunakan uji korelasi, kita belum tentu bisa bilang X ini mempengaruhi Y. Tapi kalau kita udah uji analisis regresi dan ternyata X ini mempengaruhi Y, nah itu artinya X dan Y itu terdapat korelasi gitu. Tapi kalau kita cuma uji korelasi, kita nggak bisa bilang nih X mempengaruhi Y gitu. Tapi kalau kita udah uji korelasi dan tapi kalau kita udah uji regresi, ternyata X ini mempengaruhi Y, nah artinya si X dan Y ini saling berkorelasi gitu. Gitu paling Arianti. Kira-kira yang lain ada yang mau bertanya nggak? Jadi kalau korelasi itu kita cuman untuk menghitung kekuatan dari si korelasi, kekuatannya itu tadi nilainya tuh, yang dari -1 sama 1, sama si arah hubungannya negatif atau positif. Nah, tapi kalau si regresi, pertama kita tahu arah hubungannya, terus kita bisa tahu kira-kira si variabel bebas ini mempengaruhi atau enggak. Lalu kita bisa memprediksi nilai Y dari variabel-variabel bebas yang kita gunakan. Nah, kan soalnya kalau analisis regresi kan outputnya kan nanti itu bakal kita dapat persamaan regresi. Nah, dari persamaan regresi inilah kita bisa gunakan untuk memprediksi gitu. Yang lain kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Bu, izin bertanya lagi, Bu. Boleh, boleh. Yang untuk persamaan regresinya kan ini kan yang tadi Ibu coba regresi sederhana, Bu. Nah, kalau regresi berganda berarti persamaannya nanti berubah juga ya, Bu, di bagian. Soalnya variabelnya kan lumayan banyak, ada price, place. Nanti yang di bagian regresi di LM, sintak LM itu ditambah ya, Bu, berarti? Iya benar. Benar. Nanti misalkan berarti kan produk tambah tadi itu apa ya, price gitu tambah, atau misalkan kalau mau menggunakan semua variabel yang ada di data, kalau nggak salah tinggal tulis titik juga, itu artinya kita gunain semua variabel seingat saya. Kan LM
Kalau yang untuk regresi linear berganda, misalkan kita mau pakai semua variabel bebas yang ada di data, tuh kita bisa titik aja gitu. Atau misalkan kita mau pakai cuman kita cuman mau tahu produk, price, sama place misalkan terhadap si customer satisfaction. Misalkan namanya regresi 1. Ketikkan produk nah ini koefisien-koefisiennya. Atau kalau mau tadi mau dapetin P value-nya summary regresi 1. Ini beta-beta nolnya, terus ini ada P value-nya. Nah nih, kalau yang bintang-bintang tadi nih kan, nah artinya dia emang signifikan nih. Berarti dia emang signifikan nih, emang tolakan nol. Untuk segala jenis alfa lah istilahnya. Nah tapi kalau yang titik, berarti kalau yang titik, apa kebalik ya saya? Berarti, oh gini, kalau yang bintang-bintang nih, dia bintangnya 3, berarti dia signifikan kalau kita menggunakan alfanya 0,001. Nah, berarti kalau titik ini, dia signifikan atau tolakan 0 kalau kita menggunakan alfanya 0,1. Gitu. Nah, makanya di sini titik nih dia tandanya. Nah, artinya dia tuh bakal signifikan kalau kita pakai alfanya 0,1. Bakal tolakan 0 kalau alfanya 0,1. Karena kan 0,06 lebih kecil dari 0,1. Tapi kalau dia kalau kita pakai alfanya 0,05 berarti ini enggak tolakan 0 nih berarti karena dia alfanya lebih besar dari 0,05 gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Dari teman-teman peserta yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini salah satu contoh R menggunakan yang tadi tuh analisis regresi berganda. Kalau nggak ada, ini saya lanjut yang pakai SPSS ya. Karena berhubung waktu, soalnya udah setengah 12. Ini saya lanjut ke yang SPSS ya. Yang SPSS teman-teman bisa langsung copy aja datanya. Nah ini misalkan nih, kalau saya udah saya copy nih. Udah saya copy. Nah ini kan tapi kan namanya masih ini ya, var 0000. Nah teman-teman kalau mau mengubah namanya bisa di variable view. Nanti aja. Misalkan ini tadi apa ya namanya? Produk price public evidence misalkan kita singkat PE aja ya. Terus kayaknya product price place process. Evidence sama customer satisfaction misalnya CS.
Nah, ini teman-teman iniin juga ya, apa namanya, sesuaikan juga. Kalau ini contoh kasusnya, ini saya misalkan dia tuh numerik semua dia nilainya. Berarti kan skala pengukurannya scale. Oke. Pertama, misalkan kita mau menghitung, nah tadi kan kalau di R kan analisis regresi sederhana. Nah, misalkan kalau di SPSS nih kita mau yang bergandanya ya. Itu bisa analyze, terus regression, terus yang linear. Jadi pertama analyze, regression, terus linear. Nah, tadi kan kalau contoh soalnya kan kita penelitiannya itu kita mau mengetahui kira-kira 7 variabel bebas ini mempengaruhi customer satisfaction apa enggak sih? Nah, berarti kan untuk yang kotak dependent atau variabel terikatnya itu kita isi dengan CS atau sih customer satisfaction. Terus yang independent, yang untuk yang variabel terikat, kita masukin semua variabel bebas. Tinggal kalian blok terus pindahkan ke sini. Nah, terus untuk asumsi-asumsi, nah teman-teman bisa apa sih namanya checklist nih yang ini, yang part and partial correlation, collinearity diagnostic, Darwin-Watson, nah continue. Nah ini pokoknya kalian checklist terus continue. Ini Darwin-Watson yang tadi untuk mengetahui autokorelasi, asumsi autokorelasi. Nah, terus kalau yang part and partial sama collinearity ini untuk yang multikoliniaritas. Jadi mau tahu kira-kira antar variabel bebas itu ada korelasi atau tidak sih? Nah, untuk yang asumsi multikoliniaritas. Continue. Terus yang plot. Nah, plot ini kalau ini bentar. Ini untuk kita mau tahu yang asumsi homogenitas terpenuhi atau enggak. Nah, itu kita bisa pakai yang ini Z-pred di X, terus S-resid di Y. Nah, terus yang untuk normalitasnya nih ada histogram sama normal probability plot. Untuk mengetahui dia itu berasumsi apa mengikuti sebaran normal atau tidak sih errornya. Terus continue. Terus kan kalau tadi kan uji normalitasnya kan cuman menggunakan plot nih. Misalkan kita mau menggunakan uji, misalkan Kolmogorov, Smirnov, Anderson, Darling, dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman bisa di kotak residual, teman-teman bisa centang yang checklist yang standardized. Tuh. Harus continue. Terus udah, oke. Option. Oke, tinggal di okein. Arman mulainya. Yang nah yang ini. Nah, untuk yang uji, nah ini teman-teman, tadi kan, nah ini beda kan ya, R-square sama adjusted R-square-nya. Nah, jadi kalau di R-square, nih kalau ini kan kita tadi pakainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 variabel bebas. Misalnya teman-teman mau nambah lagi nih variabelnya, ada 9 misalkan. Nanti si R-square-nya ini bakal naik terus nih teman-teman. Nah, beda dengan adjusted R-square. Nah, makanya kalau untuk yang regresi linear berganda, nah itu teman-teman untuk mengetahui kebaikan dari si model atau kesesuaian model itu teman-teman lihat yang adjusted R-square. Ini artinya 61,5%. Artinya 61,5% keragaman dari si Y itu dijelaskan dari 7 variabel bebas ini. Sisanya kan berarti ada 38,5% itu dijelaskan variabel lain yang tidak kita masukkan dalam model. Nah, terus tadi
kalau uji regresi itu kan pertama kita uji serempak sama uji parsial. Uji serempak itu kita bisa pakai uji F atau ANOVA nih yang di ANOVA. Nah, kita bisa lihat nih dari signya ini. Sig ini maksudnya si p-value. Nah, p-value-nya ternyata misalkan kita alfanya kita mau pakai yang 5% atau 0,05. Nah, berarti kan nilai p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05. Artinya tolakan 0. Yang artinya minimal ada satu variabel bebas dari 7 tadi itu mempengaruhi customer satisfaction. Nah, terus kita mau tahu lagi nih, kira-kira variabel-variabel apa Ah, aja Bu, sih? Ya. untuk outputnya belum muncul. Oh, sorry. Nah, oh iya. Karena kan tadi outputnya yang datanya ya. Nah, ini nih outputnya, sorry teman-teman. Nah, ini yang tadi nih, yang ini pertama untuk output R-square-nya, adjusted R-square. Terus ada juga nih output yang Darwin-Watson. Hampir sama kan ya nilainya tadi. Tadi kan kalau pakai yang apa R 2,26 kan. Nah, kalau di sini 2,20. Cuman kan tadi emang beda variabel ya, jadi makanya nilainya juga beda dikit. Nah, ini untuk nilai si Darwin-Watson-nya. Nah, ini untuk nilai adjusted R-square-nya. Ini Darwin-Watson. Nah, terus tadi kan regresi itu kan tadi pengujiannya kan ada yang serempak sama yang parsial. Nah, tadi untuk melihat yang serempak, kita bisa menggunakan uji F nih, atau yang di tabel ANOVA. Nah, kita bisa lihat dari p-value-nya. Nah, ini p-value nih. P-value-nya 0,0000000. Nah, misalkan kita pakai alfanya itu sama dengan 0,05 atau 5%. Nah, berarti kan si p-value ini lebih kecil dari alfa. Nah, kalau lebih kecil dari alfa itu artinya tolakan 0. Tolak hipotesis 0. Yang artinya minimal ada satu variabel bebas yang mempengaruhi Y, atau secara serempak 7 variabel bebas ini mempengaruhi Y. Nah, terus kita mau tahu nih, kira-kira variabel bebas apa aja sih yang benar-benar mempengaruhi si Y. Nah, itu kita bisa lihat dari yang ini, yang tabel koefisien. Itu kita bisa lihat dari yang ini, yang sig. Nah, ini untuk nilai betanya. Tadi sama kan ya. Nah, kalau yang negatif sama positif itu untuk keterangan hubungan korelasinya. Nah, p-value-nya kita bisa lihat di sini teman-teman, tinggal teman-teman bandingkan aja dengan nilai alfa. Misalnya teman-teman penelitiannya menggunakan alfa 5% atau 0,05. Tinggal dibandingin aja kira-kira lebih kecil atau lebih besar dari alfanya. Kalau lebih kecil artinya tolakan 0. Kalau lebih besar dari alfa berarti dia gagal tolakan 0 atau ya terima H0 gitu. Nah, terus untuk asumsi multikolinearitas, nah teman-teman bisa lihat dari yang nilai VIF. Nah, jadi kalau nilai VIF-nya itu lebih kecil dari 5, nah itu artinya tidak terdapat multikolinearitas gitu. Artinya antar variabel bebas itu tidak berkorelasi gitu. Oh, ternyata yang kolineritas diagnostik nggak usah dipakai.
Nah, terus nah ini. Nah, ini untuk yang uji asumsi normalitas. Ini kan teman-teman bisa lihat nih, ternyata kalau dilihat dari grafiknya menyebar normal kan ya ini, karena dia berbentuk lonceng. Berarti bisa kita simpulkan untuk asumsi residualnya berdistribusi normal itu terpenuhi. Nah, dari Kiki plotnya juga sama nih. Kalau ini PP plot. Jadi kalau Kiki plot atau PP plot itu kita bisa lihat si residualnya ini kira-kira di dekat garis atau enggak. Nah, kalau sebagian besar ternyata di dekat garis, nah artinya memang asumsi error mengikuti sebaran normal atau berdistribusi normal terpenuhi. Nah, terus kalau yang ini untuk yang tadi tuh homogenitas. Errornya ini homogen untuk setiap X atau tidak. Nah, sebenarnya kan ini pitanya sama nih, 3 sama -3. Terus memang berada di sekitar 0. Cuman ternyata berpola. Jadi kalau dia itu memenuhi asumsi homogenitas, nah harusnya tuh si titik-titik residualnya nih acak nih teman-teman, nggak berpola. Tapi kan kalau ini berpola ya. Kalau kita lihat dari grafiknya, nah berarti dia belum memenuhi tuh asumsi homogenitas. Nah berarti harus teman-teman inilah lakukan transformasi, bisa lakukan transformasi. Pokoknya mencari solusinya lah agar semua asumsi-asumsinya terpenuhi. Gitu. Udah paling sekian ya untuk yang SPSS sama R. Kira-kira dari segi teori sama penggunaan software ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman? Apa bedanya menggunakan software R dan SPSS dan untuk mendapatkan linknya dari mana ya Bu? Nah, kalau apa sih perbedaannya? Nah, sebenarnya bisa kita lihat ya tadi bedanya. Kalau SPSS itu lebih simple, lebih gampang. Hasilnya juga ya enak lah gitu kan ya. Enak, mudah untuk didapatkan karena kita cuma tinggal klik gitu kan. Nah, tapi kalau pakai R itu kita harus nulis sintaks. Udah gitu sintaks gimana ya? Udah gitu R itu agak sensitif. Jadi nih misalkan nih tadi kita mau lihat data kita yang 6 ke atas. Tadi kan nama data kita kan kita kasih nama contoh tuh. Contohnya mana tadi? Tulisan contoh, mana tadi ya tulisan contoh? Nah nih, tulisan contoh kan hurufnya kecil semua nih. Coba kalau C-nya kita hurufnya besar. Nah, error. Nggak ada katanya. Objek contoh tuh nggak ada. Jadi kalau R itu benar-benar sensitif. Atau misalkan, nih yang reg LM, nah misalkan nih customer satisfaction. Misalkan kita tulisnya C-nya kecil. C-nya kecil. Padahal kan sama kan, customer satisfaction produknya kecil. Si error. Nah, customer satisfaction not found. Jadi kalau di R tuh lebih sensitif. Nah, cuman kalau R ini dia open source, gratis. Jadi bisa teman-teman download. Teman-teman searching aja nanti download RStudio. Download aja yang versi terbaru.
gratis jadi aplikasinya. Terus kedua, kalau SPSS ini maksudnya ada metode-metode yang nggak bisa kita apa ya, nggak bisa kita kerjain lah di SPSS. Misalkan tadi kita mau, tadi kan datanya ada asumsi yang nggak terpenuhi ya. Misalkan kita mau transformasi data kita menggunakan box chox transformation. Nah, di sini nggak ada nih box chox transformation. Nah, tapi kalau di R itu ada gitu. Jadi lebih apa ya? Kalau SPSS dia emang lebih mudah, lebih simpel ya, tapi ada beberapa metode yang nggak ada tuh di SPSS. Dan SPSS kan berbayar license. Nah, ini ini kan yang saya pakai crack kan ya, teman-teman. Jadi bukan yang lisensi, tapi yang crack. Nah, jadi sebenarnya kalau lebih aman sih, lebih aman menggunakan R karena dia gratis. Nah, kedua karena dia open source, itu banyak yang nge-share sintaks-sintaksnya. Jadi misalkan teman-teman mau cari box chox transformation di R gitu kan, tinggal teman-teman googling aja how to count, how to use box chox transformation in R. Pasti banyak tuh sintaks-sintaksnya, tinggal teman-teman pilih aja. Gitu. Jadi kalau menurut saya kalau pakai R tuh kita lebih bisa berkreasi sih. Lebih bisa berkreasi, terus kita bisa ngerjain dengan berbagai macam metode lah istilahnya. Nah, tapi kalau yang SPSS ini kan terbatas ya. Nah, kan teman-teman mau di sini ada nggak ya regresi data panel? Saya lupa. Nah, tapi kan saya lupa ini ada regresi data panel atau enggak. Atau misalkan teman-teman mau analisis machine learning misalnya menggunakan ada namanya random forest gitu. Metode random forest atau boosting atau apa dan lain sebagainya. Nah, nggak ada nih di SPSS, adanya di R gitu. Kalau pakai R teman-teman bisa gitu. Jadi lebih banyak sih metode yang bisa kita cari di R. Ada pertanyaan lain lagi selain dari Revani, dari fisik? Gimana Revani? Udah jelas? Mana suaranya Revani? Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Ini yang teman-teman 21, angkatan 2021 kok tidak bersuara? Mana teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita akhiri. Kalau di statistika, kira-kira regresi linear tuh semester berapa ya dipelajarinya? Halo, halo. Halo, halo. Mana nih panitianya? Pengantar model linear nggak sih nama mata kuliahnya tuh? Kemarin itu dapat di semester 2 sama 3 juga dapat tuh. Oh, semester 2 di apa? Metode statistika? Iya, start. Oh, di Medstat. Oh, terus semester 3 lebih detailnya gitu ya? Iya Bu, model linear. Model linear kan? Oh, oke. Nah, teman-teman nanti semester depan yang angkatan 2021 bakal pelajarin ini, regresi dan korelasi. Ada lagi? Nah, harusnya kan tapi teman-teman 21 harusnya mempelajari itu di Medstat. Nggak ada yang mau ditanyain nih.
Kalau nggak ada mungkin sekian dari saya teman-teman panitia. Halo, halo. Baik Bu, terima kasih atas pemaparan materinya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang penggunaan software dari S dan juga SPSS. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada pemateri yang akan diserahkan oleh Ketua Umum Himas FIPA Untan pada Saudara Vega Foswanto. Waktu dan layar dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada MC. Jadi saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wirda yang telah memberikan materi untuk pelatihan software untuk pelatihan pelatihan software R dan SPSS yang dilaksanakan oleh Himasta FIPA Untan. Jadi ini ada sertifikat dari kami untuk Ibu sebagai ucapan terima kasih. Iya, sama-sama teman-teman Master. Mungkin boleh didokumentasi terlebih dahulu, Bu. Oh iya, oke. Saya hitung mundur ya, Bu. 3, 2, 1. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, dimohon kepada teman-teman untuk menghidupkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Sekali lagi kepada teman-teman yang hadir di ruang Zoom, dipersilakan untuk menghidupkan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Jangan-jangan nih teman-teman 21 cuman on Zoom doang nih. Tapi orang-orangnya pada nggak ada. Baik, saya akan hitung mundur untuk dokumentasi. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Wirda yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi tentang software R dan SPSS. Nah, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhirlah kegiatan pelatihan software R dan SPSS. Kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih. Saya selaku MC dari kegiatan ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Terima kasih, Bu.